latihan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 4 di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul komunikasi data serial paralel. Selanjutnya, nama-nama dari anggota kami yaitu saya sendiri Nur Muhammad Ibrahim, ada Khalil Ashraf, ada Muhammad Nur Fauzi, Esti Terari, dan Alga Pradita Ananda Putra. Next. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian transmisi data itu sendiri. 2, jenis-jenis transmisi data. 3, transmisi data serial. Dan yang keempat yaitu transmisi data paralel. Next. Pertama yaitu pengertian transmisi data. Transmisi data sendiri bisa diartikan sebuah proses pengiriman dari data pengiriman ke penerima. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan juga receiver melalui beberapa media transmisi. Informasi yang ditransmisikan dapat berupa audio, video, dan data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu multicast, broadcast, unicast, dan anycast. Presentasi pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu multicast, yaitu suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang berhubungan dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media, dan dalam proses ini komputer yang dihubungi mampu memberi respon balik terhadap server tersebut, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengirim data atau informasi. Contohnya adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta pengirim email menggunakan mailing list, dan dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya, unicast adalah kontak informasi yang terjadi pada satu alat dengan satu alat lainnya. Misalnya, sewaktu menggunakan telepon, ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lainnya, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut, dan dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Next. Dan yang keempat ada anycast, yaitu sebuah metode transmisi pengiriman data point-to-point net trace. Mekanisme dari anycast ini gabungan antara unicast dan multicast. Di dalam transmisi anycast antara si pengirim dan si penerima mempunyai alamat yang jelas. Namun menuju ke penerima akan menggunakan titik atau poin, sebuah grup yang memiliki jalur terdekat. Contoh penggunaan alamat anycast banyak ditemukan pada IPv6. Yang dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Yang kedua, jenis-jenis transmisi data akan disampaikan oleh teman saya yang lainnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi terkait dengan jenis-jenis transmisi data. Untuk transmisi data sendiri dibagi atas 2, yaitu yang pertama itu serial, dan yang kedua itu paralel. Untuk jenis transmisi data serial bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, dan untuk transmisi data jenis paralel bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan. Keduanya memiliki perbedaan. Untuk serial itu, data itu bisa dikirimkan, data dikirim atau diterima 1 bit pada satu waktu melalui satu saluran. Kalau paralel itu dikirim atau diterima 8 bit pada satu waktu melalui 8 saluran. Bisa di next. Untuk
yang pertama itu untuk subbab transmisi data serial, bisa di next. Transmisi data serial. Definisi dari transmisi data serial merupakan suatu proses di mana pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Contohnya itu pada gambar yang tadi ada beberapa data, namun datanya itu dikirimkan secara bergantian satu persatu. Contohnya itu pada seseorang pengguna yang menghubungkan terminal ke host komputer yang berada pada suatu bangunan ke bangunan lain. Jadi ketika kita mengirimkan data, datanya itu akan dikirimkan secara satu persatu. Pada transmisi data secara serial juga diperlukan sinkronisasi. Bisa di next. Selain itu pada data serial terdapat dua bentuk transmisi. Adapun kedua bentuk tersebut yaitu transmisi data serial secara sinkron dan transmisi data serial secara asinkron. Untuk definisinya sendiri, transmisi data serial secara sinkron merupakan suatu proses pengolahan sinyal yang berhubungan dengan waktu lamanya suatu proses antara pengirim dan penerima dalam menyampaikan suatu informasi dalam bentuk byte. Transmisi data serial secara sinkron merupakan suatu proses pengolahan sinyal yang tidak berhubungan dengan waktu lamanya suatu proses antara pengirim dan penerima dalam menyampaikan suatu informasi dalam bentuk byte. Mungkin untuk perbedaannya, untuk data serial sendiri memerlukan waktu, bergantung pada waktu juga. Namun kalau yang asinkron itu tidak bergantung dengan waktu. Bisa di next. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fauzi. Nah, selanjutnya transmisi data serial terdapat perbedaan antara serial secara sinkron dan asinkron. Yang pertama, perbedaan dari serial secara sinkron, sebelumnya terjadi komunikasi, diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Sedangkan asinkron, sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Yang kedua, pada sinkron, data dikirim dalam satu blok data atau frame yang berisi bit-bit pembuka, bit-bit penutup, serta bit-bit pengontrol pada frame tersebut. Sedangkan pada asinkron, data dikirim per karakter dan masing-masing karakter memiliki bit start atau biasanya 0 dan bit stop. Kemudian pada sinkron, variasi ukuran frame mulai dari 1500 bit sampai 4096 byte. Sedangkan asinkron, start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Dan yang terakhir, pada sinkron, sebuah line 56 kbps mampu membawa data sampai 70.000 byte per detik. Mungkin bisa di next. Pada data serial terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu transmisi data serial tidak membutuhkan banyak jalur. Jalur yang digunakan hanya dengan satu jalur. Kemudian dapat mengirim dari jarak yang jauh dan ekonomis. Sedangkan kekurangan dari data serial, kecepatan pengiriman pada transmisi data serial lebih lambat, serta serial port-nya lebih sulit ditangani dan lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Mungkin bisa di next. Berikut ini merupakan beberapa istilah transfer data pada serial. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga ada full duplex. Pada simplex, transfer data simplex itu transfer data hanya berlangsung satu arah. Contohnya transfer data dari sensor. Yang kedua, half duplex itu pada transfer data half duplex, transfer data tersebut berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan.
Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Dan yang ketiga ada full duplex. Pada transfer data full duplex, transfer data tersebut berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan telepon. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya ada transmisi data paralel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian transmisi data paralel. Transmisi data paralel adalah semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode, kemudian ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saatnya. Contohnya yaitu transmisi ke printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme transmisi paralel. Pada transmisi paralel, beberapa bit, biasanya 8 bit atau 1 byte atau karakter, akan dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda, dalam kabel yang sama atau radio jalan, dan disinkronisasi untuk sebuah jam. Suatu pengiriman data disebut paralel jika sekelompok bit data ditransmisikan secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang terpisah. Next. Mekanisme transmisi paralel, agar data yang diterima itu benar, maka selang waktu yang digunakan oleh pengirim dan penerima harus sama. Untuk keperluan tersebut, maka pengirim dan penerima harus menambahkan detak atau time pulse. Pada transmisi data paralel, mekanismenya yaitu data dikirimkan sekaligus, bisa 8 bit bersamaan. Kecepatannya tinggi, karakteristik media harus baik, masalah skew effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Next. Pada transmisi data paralel, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, di antaranya sebagai berikut. Kelebihannya yaitu kecepatan pengiriman pada transmisi data paralel lebih cepat, mentransmisikan beberapa bit dalam satu kali transmisi. Kekurangannya yaitu mahal, walau data dikirim secara bersamaan, akan tetapi tidak pasti akan diterima semua. Karena half duplex, kabel untuk mengirim dan menerima yaitu kabel yang sama. Membutuhkan banyak kabel, gangguan elektromagnetik lebih serius, jarak transmisi, datanya pendek. Next. Mungkin sampai di situ saja presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.